Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi, pada video kali ini ada informasi terkhusus ya untuk P1, P2, P3 yang belum resume di portal SSCASN. Jadi di sini tiga syarat resmi ya untuk P1, P2 dan P3 agar bisa resume di SSCASN dari admin GTK Kemendikbudristek. Jadi ini adalah merupakan info yang valid karena asal muasal dari informasi ini adalah dari admin GTK Kemendikbudristek. Jadi secara otomatis setelah menonton video ini, P1 bisa lega 100% terkait ijazah linier, mapel, dan memperbaiki dapodik. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Jadi di sini tiga syarat resmi untuk P1, P2 dan P3 agar bisa resume di SSCASN dari admin GTK Kemendikbudristek. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini sebuah informasi ya dari admin GTK Kemendikbudristek ini yang ada di layar monitor kami. Di sini dikatakan selamat siang ya. Selamat datang di layanan Kemendikbudristek dengan Rohmat ya. Jadi ini layanan Kemendikbudristek atas nama Rohmat. Sehingga dikatakan sistem telah menetapkan atau sistem telah menerapkan linearitas ya, menerapkan linearitas sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bernomor 4757 BGT 0101 2022. Di sini dikatakan apabila kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik yang tidak linier dengan mapel jabatan maka tidak dapat melamar. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi maka tidak dapat melamar. Tidak ada minimal jam mengajar, pastikan saja linier antara kualifikasi pendidikan dan mapel yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi agar P1, P2, P3 itu bisa resume, di sini sudah ada petunjuk langsung dari admin GTK Kemendikbud. Tidak ada minimal jam mengajar Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah induk Bapak Ibu untuk terkait dengan jam linier itu tidak harus 24 jam ya. Jadi tidak ada minimal jam mengajar. Intinya saja adalah kualifikasi pendidikan Bapak Ibu itu harus linier dengan mapel yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi usahakan mapel yang terdaftar di Dapodik itu linier dengan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Misalkan kalau misalkan Bapak Ibu itu adalah ijazahnya PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, maka secara otomatis jenis PTK-nya itu adalah wajib untuk terdaftar sebagai guru kelas ya. Apabila ijazahnya adalah PJOK maka wajib terdaftar sebagai guru mapel. Kemudian berikutnya itu di bagian rombongan belajar itu misalkan Bapak Ibu itu ijazahnya PGSD maka sebagai guru kelas. Nah, bagaimana dengan ijazah biologi? Misalkan Bapak Ibu di SD mengajar tapi memiliki S1 pendidikan biologi, maka jawabannya adalah ijazah Bapak Ibu itu jenis PTK-nya adalah harus guru kelas karena biologi itu linier dengan guru kelas SD. Kan seperti itu ya. Nah, jadi intinya ada yang bertanya berapa jam mengajar, ada yang mengatakan 24 jam, 8 jam dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari admin GTK itu sendiri tidak ada minimal jam mengajar ya. Jadi intinya pastikan saja linier antara kualifikasi pendidikan dan mapel yang terdaftar di Dapodik. Jenis mapelnya ya, jenis PTK-nya maksudnya. Nah, kemudian untuk lebih memperjelas statement ini, jelas di sini Bapak Ibu bisa melihat langsung ya. Ini adalah contoh tabel linearitas di SD ya.
Jadi bukan hanya guru yang berijazah PGSD yang bisa mengajar di SD sebagai guru kelas. Jadi bisa juga guru yang berijazah psikologi, ya psikologi pendidikan maksudnya, kemudian PGMI, kemudian pendidikan tarbiyah, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA. Nah, pendidikan IPA ini turunannya banyak ya. Berarti bisa pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan pendidikan biologi. Kemudian ada pendidikan PPKN, pendidikan IPS juga ini turunannya banyak ya. Ada pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan ekonomi. Nah, itu yang linear dengan guru SD ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki salah satu ijazah yang admin sebutkan di sini, berarti jenis PTK-nya di Dapodik guru kelas SD apabila Bapak Ibu itu mengajar di sekolah dasar. Meskipun ijazahnya misalkan pendidikan geografi ya. Misalkan pendidikan geografi itu tetap sesuai dengan mapel guru kelas SD karena itu sudah sesuai dengan aturan resmi ya dari pemerintah. Kemudian di sini dari informasi ya terbaru dari Ibu Hasna juga bahwa untuk rekan-rekan P1, P2, P3 sudah cocok dengan apa yang dikatakan oleh admin GTK bahwa persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023 ya. Bagi P1, P2, P3 sudah terkunci datanya. Jadi database Bapak Ibu, status prioritas Bapak Ibu itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Jadi intinya perbaiki Dapodik ya. Jika guru SD maka harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGC ngajarnya PJK atau PE. Itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Jadi saya rasa sudah sangat jelas ya apa yang dikatakan admin GTK dan sesuai dengan pernyataan dari siapa namanya Ibu Hasna ya. Nah di sini ya ini anggap contoh prodinya, linearitasnya itu harus connect ya antara jenis PT formasi, jenis PTK. Linearitas itu harus connect dengan jenis PTK, apakah dia guru mapel atau guru kelas. Kemudian nantinya akan disandingkan dengan formasi yang tersedia Bapak Ibu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Kemudian di sini juga yang perlu Bapak Ibu ketahui secara spesifik bahwasanya verbal ijazah Bapak Ibu juga harus valid ya. Jadi perbaiki Dapodik, pastikan verbal ijazah Bapak Ibu itu status verbalnya selesai. Karena kalau misalkan status verbal Bapak Ibu itu tidak selesai, maka secara otomatis Bapak Ibu itu tidak akan bisa resume juga nantinya. Nah, itu yang sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini kesesuaian data NIK dan data KK. Jadi Bapak Ibu perlu pahami NIK Bapak Ibu itu wajib valid karena NIK itu akan menjadi semacam username Bapak Ibu ya. NIK itu akan menjadi username untuk bisa login di portal SSCASN. Kemudian data berikutnya yang wajib valid selain ijazah linear Bapak Ibu adalah seperti ini. Di info GTK Bapak Ibu itu wajib ya, wajib valid antara jenis PTK Bapak Ibu di poin ke-8 dengan poin ke-10 ijazah. Misalnya di sini ijazah pendidikannya adalah pendidikan agama Islam, maka jenis PTK-nya itu adalah guru mata pelajaran. Nah, ini sudah fix cocok ya kalau seperti ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, agar nantinya P1, P2, P3 tanpa formasi itu bisa linear ya, jenis PTK sesuai ijazah yang linear dan tervalidasi pastinya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian ini yang dibilang tadi, linearitas ijazah dengan beban mengajar. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru pendidikan biologi, kemudian mengajar di SD, maka wajib jadi guru kelas di SK pembagian tugas. Dan nantinya itu otomatis terinput di Dapodik ya. Jadi tidak ada minimal jam mengajar Bapak Ibu ya. Yang jelasnya ijazah itu harus linear dengan mapel yang terdata di Dapodik ya. Sebagaimana yang
tercatat di sini. Kita lihat dulu yang pertama tadi di sini dikatakan, selamat malam, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan rahmat. Sistem telah menerapkan linearitas sesuai dengan surat edaran. Apabila kualifikasi pendidikan atau serdik yang tidak linear dengan mapel jabatan, maka tidak dapat melamar. Jadi tidak ada minimal jam mengajar, pastikan saja linear antara kualifikasi pendidikan dan mapel yang terdaftar di Dapodik. Jadi tidak ada minimalnya untuk jam mengajar ya. Intinya linearkan saja antara kualifikasi pendidikan dan mapel yang terdata di Dapodik ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.